warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Fatian Samuel Rambe dari jurusan D4 Akuntansi Sektor Publik, kelas 29. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan materi matematika ekonomi mengenai analisis input dan output. Simak yuk. Baik, yang pertama itu kita harus tahu tuh apa sih analisis input dan output tersebut. Nah, jadi saya di sini punya sebuah ilustrasi dari sebuah kegiatan ekonomi. Nah, misalnya kita membeli jus di kantin, di mana jus tersebut kita dapatkan dari hasil hasil proses penghancuran buah yang kita dapatkan dari kita beli dari penjual buah tersebut, dari penjual jus tersebut. Nah, penjual jus tersebut itu mendapatkan membeli buah-buah tersebut itu dari petani buah. Kemudian kita bisa lihat bahwa petani buah membutuhkan beberapa elemen untuk menghasilkan buah gitu. Di sini ada pupuk, di sini ada alat penyiram tanaman, kemudian di sini ada pot. Nah, tapi jika kita menganalisis lebih dalam lagi, kita bisa melihat bahwa setiap barang tersebut merupakan hasil produksi dari sektor-sektor yang berbeda. Misalnya nih, pupuk dari industri kimia. Kemudian ada penyiram tanaman ini dari industri plastik atau besi gitu. Kemudian ada pot dari pengrajin tanah liat. Nah, artinya untuk menghasilkan buah-buah tersebut, petani ini membutuhkan pupuk, alat penyiram, dan juga pot yang merupakan output dari sektor lain. Nah, buah itu pun yang akan dijual ke penjual buah yang kemudian akan mengalami perubahan menjadi jus buah. Di sini adalah ada namanya pertambahan nilai. Nah, pertambahan nilai inilah yang akan kemudian dijual kepada mahasiswa. Mahasiswa ini berperan sebagai konsumen akhir atau sebut juga dengan permintaan akhir. Nah, konsep inilah yang kita sebut dengan input dan output. Nah, jadi konsep input dan output tersebut atau IO adalah sebuah model ekonomi untuk kita memahami bahwa perekonomian itu saling eh, berkaitan satu sama lain antar sektor. Di mana output suatu sektor tersebut tuh bisa sebagian digunakan untuk sebagai input oleh sektor tersebut, sektor lain, dan juga sebagian lagi dikonsumsi secara langsung oleh permintaan akhir, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat luar negeri. Nah, dari konsep input dan output tersebut, kita bisa melakukan analisis. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui terjadinya perubahan atas permintaan akhir dari suatu sektor dan kita bisa melihat dampaknya pada sektor lain. Nah, misalnya nih kita bisa melihat eh, bahwa permintaan terhadap oleh rumah tangga dari sektor A itu meningkat. Akibatnya eh, damp- dampaknya pada sektor lain itu juga akan meningkat. Nah, ini juga disebut dengan fenomena multiplier. Nah, konsep IO ini dikembangkan oleh Wassily Leontief yang menerima Nobel Ekonomi pada tahun 1973. Kemudian, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang analisis input output, kita harus tahu nih apa sih fungsi dan manfaat dari analisis dan input dan output tersebut. Nah, jadi ada empat fungsi utamanya. Yang pertama itu kita akan mengetahui komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa, terutama dalam analisis kebutuhan impor. Kenapa sih kita harus tahu? Jadi eh, kita bisa jadi tahu sektor-sektor apa saja sih yang memiliki komponen impor yang tinggi. Dengan begitu, pemerintah tuh bisa mencari solusi dari impor tersebut atau bisa kita bilang bisa mencari substitusi yang kita gunakan untuk menggantikan barang-barang impor tersebut sehingga dapat mengurangi impor barang tersebut dari luar negeri. Jadi fungsi konsep import dan output tersebut kita bisa nggak tahu ini barang-barang apa saja sih yang banyak banget yang diimpor sehingga kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri barang-barang tersebut sehingga barang-barang impornya bisa berkurang. Nah, yang kedua itu adalah untuk mengetahui sektor yang paling dominan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa sih kita harus tahu sektor yang paling dominan? Jadi sektor dominan ini adalah sektor paling penting dalam eh, ekonomi yaitu sebagai leading sektor. Nah, pemerintah bisa
melihat sektor yang paling dominan ini dalam konsep input dan output tersebut sehingga kita bisa memaksimalkan eh, bagian dari sektor tersebut sehingga bisa memajukan pertumbuhan ekonomi karena sektor inilah yang memiliki kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang ketiga adalah dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja. Nah, disinilah ada yang namanya multiplier. Jadi, permintaan akhir atau bisa disebut juga dengan permintaan dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, ataupun permintaan luar negeri, itu akan berpengaruh terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja. Jadi, apabila pemerintah itu misalnya nih pada kejadian COVID-19 kemarin ekonomi terpuruk. Kenapa? Karena tidak ada konsumsi, investasi berkurang, dan satu-satunya adalah yang bisa menyelamatkan adalah G atau disebut dengan government spending. Jadi jika pemerintah membeli barang-barang dari suatu sektor, itu pasti akan berdampak pada sektor lainnya. Dan itu akan berdampak besar karena government spending ini adalah salah satu permintaan akhir. Sehingga ini akan memiliki efek multiplier yang besar terhadap sektor-sektor lain dari segi outputnya. Kemudian yang keempat adalah menyusun proyeksi dan evaluasi variabel ekonomi makro. Jadi konsep dari input output ini bisa kita gunakan dalam eh, pembuat keputusan ataupun kayak kita ingin membuat kebijakan-kebijakan tentang ekonomi makro tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kerangka dasarnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, ada beberapa bagian-bagian dari tabel input output tersebut. Yang pertama, ada namanya permintaan antara. Yang ini. Nah, permintaan antara itu adalah permintaan yang terjadi antara sektor yang berperan sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa sektor yang menjadi sektor produsen adalah sektor yang berada di baris. Sedangkan sektor yang menjadi konsumen adalah sektor yang berada di kolom. Jadi yang bagian ini, jadi sektor satu ini memiliki output X11, X12 sampai X1N yang akan digunakan menjadi input dari sektor lain. Dan juga akan outputnya juga digunakan untuk permintaan akhir. Kemudian di sini ada sektor satu ini juga membutuhkan eh, output dari berbagai sektor yang akan dijadikannya sebagai input X11, X21 ini merupakan input yang digunakan untuk menghasilkan produksinya. Kemudian sini ada, nah bagian yang seperti ini disebut juga dengan kuadran 1. Jadi ini adalah kuadran 1. Nah, kemudian di sini ada namanya permintaan akhir. Nah, seperti yang kita tahu tadi, permintaan akhir adalah permintaan atas barang atau jasa yang untuk keperluannya konsumsi alias sudah menjadi konsumsi, tidak untuk diproduksi kembali. Jadi permintaan akhir ini terdiri dari rumah tangga, kemudian ada pemerintah, permintaan dari luar negeri, modal, perubahan inventory. Jadi sini adalah semuanya yang untuknya itu konsumsi. Nah, ini sebut juga dengan kuadran 2. Ini adalah kuadran 2. Kemudian yang ketiga adalah jumlah input primer. Nah, jumlah input primer ini adalah balas jasa atau nilai tambah atas pemakaian faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Nah, nilai tambah ini contohnya seperti ini. Jika ada suatu barang tersebut mengalami nilai tambah, misalnya nih kapas, kapas akan diolah menjadi benang, kemudian benang tersebut itu yang mengalami value edit. Jadi kapas itu bisa berubah jadi benang, kemudian menjadi kain, kemudian menjadi baju. Itulah namanya input primer atau nilai tambah. Disimbolkan dengan nilai V. Nah, kita bisa tahu bahwa nilai tambah ini adalah komponen dari kuadran 3. Nah, inilah bagian-bagian dari kerangka dasarnya.
Nah, ini selanjutnya ini adalah contoh dari bentuk kerangka dari input output tersebut. Nah, sini ada pertanian, ada industri, ada jasa, kemudian ada final demand dan total output. Nah, sini kita bisa lihat bahwa cara bacanya gini. Jika dari baris, output dari satu pertanian akan digunakan sebagai output sektor pertanian sebesar 150. Nih dia. Dan juga eh, digunakan juga sebagai sektor industri sebesar 225 dan digunakan sebagai sektor jasa sebagai 125 dan dikonsumsi langsung sebesar 100. Nah, kita bisa di sini bahwa pertanian ini memiliki output 150, 225, 125, dan 100 dengan total outputnya sebesar 600. Digunakan oleh eh, empat bagian yang berbeda. Seperti ini, ternyata pertanian itu juga menggunakan eh, hasil pertaniannya sendiri sebagai input, hasil output itu sebagai input. Misalnya nih kayak apa sih pertanian itu misalnya mereka membutuhkan sebenarnya 150, anggap aja ini satuannya adalah M, 150 M dari hasil pertaniannya digunakan kembali sebagai input misalnya untuk bibit. Jadi mereka menggunakan bibit mereka untuk membuat eh, prosesnya untuk menjadikan eh, padi yang baru misalnya gitu. Dan juga mereka membutuhkan industri sebesar 125, jasa juga jasa mereka membutuhkan sebesar 125 M dan juga final demand-nya yang dipakai adalah 100 M. Jadi ada 100 miliar yang digunakan sebagai konsumsi akhir dari pertanian. Dan total output-nya adalah sebesar 600 M. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam segi kolom, yaitu industri. Nah, kita bisa lihat bahwa industri ini memerlukan input dari sektor pertanian sebesar 225, dari sektor industri sendiri sebesar 250, dari input primer lainnya adalah 125. Nah, bisa kita lihat bahwa industri untuk melakukan produksi, mereka tuh membutuhkan input dari sektor pertanian sebesar 225, kemudian dari industri sebesar 250, kemudian dari other inputs atau nilai tambah tersebut adalah 425. Sehingga menghasilkan 900. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa nilai output dan input itu sama. Sini ada 600, di sini 600, kemudian 900, di sini 900, di sini 300, di sini juga 300. Berarti kita bisa simpulkan bahwa input sama dengan nilai output. Kemudian kita bisa langsung ke model perhitungannya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk output model yang horizontal, yaitu yang ini, kita bisa hitung sesuai rumusnya jika X11 ditambah X12 ditambah X1N ditambah F1. F1 adalah permintaan akhirnya akan menghasilkan X1. Jadi kita bisa ubah rumusnya bentuk seperti ini. Jadi XIJ adalah banyaknya output sektor I yang digunakan sebagai input di sektor J. I ini adalah baris. I adalah baris. Sedangkan J itu adalah kolom. Jadi kalau misalnya XIJ, jadi X11 berarti X di kolom satu, di baris satu di kolom satu. Kemudian untuk yang vertikal, kita bisa ngitung juga rumusnya sehingga bentuknya akan seperti ini. Cuman dia akan menggunakan V. V ini adalah eh, input primer atau nilai tambah. Jadi dari sini. Dia adalah secara vertikal. Sehingga kemudian ada yang namanya koefisien teknik. Koefisien teknik itu adalah hasil dari pembagian eh, input antara dengan total input. Jadi ini adalah input antara. Jadi input antara dibagi total input akan menghasilkan koefisien teknik. Koefisien teknik digunakan sebagai indikator untuk mengukur total untuk mengukur suatu input yang ada gitu. Jadi XIJ ini menunjukkan banyaknya output, sedangkan
X gede ini adalah total input. Jadi kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi X-nya jadi ke kiri, kemudian kita bisa dapat rumus ini. Nah, jadi rumus ini adalah persamaan dua yang bisa kita sisihkan ke persamaan satu. Jadi yang awalnya persamaan satu yang seperti ini, dia jadi X11, bisa kita masukkan nilainya jadi X11 kita ubah jadi A11 dikali X besar satu. Jadi rumusnya bakal jadi seperti ini. Ini adalah penurunan rumus saja sih, tentang keterangan dari penurunan rumus. Kemudian penurunan rumus ini kita ubah dalam bentuk matriks karena model dari input output ini adalah model matriks gitu. Jadi dia bakal berbentuk matriks. Jadi ini ada matriks A, kemudian dikali dengan matriks X ditambah F sama dengan X. Jadi ini hasilnya dari yang ini, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian bentuknya akan berubah jadi bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian kita pindahkan nilai F-nya untuk kita ke kanan, dan kemudian kita akan menemukan bentuk seperti ini, dan kita akan mengeluarkan nilai dari X-nya, jadi seperti dikeluarkan nilainya, jadi bentuknya I kurang A dikali X sama dengan F. Jadi kenapa I? Kenapa nggak satu? Jadi dalam matriks itu, nilai satu itu adalah sama dengan I. Apa itu I? I adalah metrik identitas. Makanya dari sini bukan satu, tetapi jadi I. Karena ini adalah metrik identitas di mana kalau dalam segi metrik satu itu adalah metrik identitas. Dan kemudian nilainya itu dibagi satu kurang A sehingga kita mendapatkan rumus seperti ini. X sama dengan satu kurang A pangkat min 1 dikali F. Di mana X adalah total output. Kemudian I ini adalah metrik identitas, A adalah matriks A. Kemudian F ini adalah permintaan akhir. Jadi dari persamaan tadi itu kita bisa tahu bahwa ketika permintaan akhir itu berubah, maka total outputnya juga akan berubah. Dengan adanya multiplier tadi, yaitu faktor pengganda. Pada persamaan tersebut, di mana IA ini adalah disebut dengan matriks Leontief, dan juga IA I kurang A pangkat min 1 itu adalah inverse Leontief. Kemudian ini ada contoh soal. Ini bisa kita lihat bahwa di tabel IO ini di dalam sebuah negara dinyatakan sebagaimana di atas, angkanya dalam triliun. Jika permintaan akhir untuk pertanian, industri, dan jasa naik menjadi 100, 300, dan 200, tentukan total output yang terjadi dan nilai tambah yang terjadi di setiap sektor. Berarti yang ditanya itu adalah eh, berapa sih nilai outputnya sama nilai tambahnya. Jika nilai permintaan akhir itu bertambah, yang ini dia bertambah, berarti F-nya itu bertambah. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. X sama dengan. Jadi kita pakai rumus yang ini. Karena kita mau nyari ini dulu. Apa namanya? Kita mau nyari total output dulu. Kita pakai rumus yang ini dulu. Jadi rumusnya itu adalah I kurang A. Jadi rumusnya adalah I kurang A pangkat min 1 dikali F. Nah, untuk matriks yang pertama itu adalah matriks A. Ini itu bisa kita lihat sini. Tapi matriks A itu kita ubah dulu ke bentuk koefisien tekniknya. Jadi kayak 20 dibagi 100, 15 bagi 100. Jadi sehingga dia memiliki bentuk koefisien yang nilainya sama gitu. Jadi kayak ini 35 dibagi 290, sini 5 dibagi 235. Jadi bentuknya sama. Jadi bakal bentuknya seperti ini untuk metrik A. Kemudian ada nilai F. F itu tadi yang ini. Karena F yang mengalami perubahan, maka jadi kita pakai yang 100, 300, 200. Ini dia. Kemudian eh, ada metrik identitas. Jadi kita bisa hitung dulu nilai dari I kurang A-nya. Dari sini kita bisa kita lihat bahwa 1
dikurang 20/100, 40/100. Kemudian 0 dikurang 35/290, jadi 35/290. Begitu seterusnya. Kemudian untuk mencari nilai dari rumus ini, kita tuh harus menggunakan rumus ini dia seperti ini. Kita harus mencari nilai determinan. Jadi ada determinan yang harus kita cari dulu untuk mendapatkan nilai nilai itunya lah ya. Jadi kita menggunakan rumus determinan A. Nah, dari determinan A itu nanti eh, kita menggunakan kali silang seperti ini nanti. Jadi ini bakal dikali gini ya. Di gini, nanti gini. Kemudian yang sebelah kanan itu dikali gini. Nanti hasilnya itu yang sebelah kanan dikurang sebelah kiri. Nanti kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini nanti. Jadi ini hasil dari determinannya. Setelah kita pakai rumus ini untuk kita kalikan, kemudian kita kurangkan dari kanan ke kiri. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilainya tadi, kita ingin mencari nilai dari adjoin. Kita ingin mencari nilai adjoinnya. Nah, nilai adjoinnya bisa kita dapatkan dengan rumus ini. Jadi ini misalnya nih, jika M11, M11 itu berarti dia di bagian sini. Nah, jadi kita harus tutup dulu yang ininya. Terus kita kalikan yang bagian ini. Jadi ini kita kalikan. Nanti hasil dari yang kanan dikurang yang kiri. Jadi yang 210/290 dikali 180 dikali 235 dikurang min 50/290 dikali 60/235. Nanti itu dapat hasilnya bakal seperti ini. Jadi setiap bagian dari metrik itu bakal dihitung seperti ini ya. Jadi kalau yang ini jadi ya gini, yang ini gini, dan seterusnya hingga didapatkan nilainya. Ini dia dari M11 sampai M33. Inilah nilai dari adjoinnya. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya. Tadi ada determinannya adalah nilai 0,3895. Kemudian ini adalah hasil dari adjoinnya tadi. Kemudian nilai ini akan kita transpose. Karena tadi kita memakai rumus ini ya. Jadi kita harus ditransposkan dulu. Nah, transpose itu adalah ketika baris menjadi kolom, kolom menjadi bar. Jadi ketika itu baris baris diubah menjadi kolom. Jadi yang baris pertama itu berubah akan menjadi kolom seperti ini. Nah, kita bisa lihat dia berubah posisi saja sih. Hanya diubah saja posisinya. Kemudian tinggal kita selesaikan masing-masing perhitungannya. Jadi 1/0,395 dikalikan oleh masing-masing dari bagian-bagiannya. Jadi kita dapatkan hasil ini nanti. Nah, belum selesai di situ. Jangan lupa rumusnya itu adalah dikali F. Tidak lupa kita kalikan nilai F masing-masing dari ininya. Jadi ini dikali F, kemudian nanti hasilnya dijumlahkan sehingga kita mendapatkan nilai ini masing-masing. Dari tersebut kita bisa melihat jumlah output atau nilai X-nya. Inilah nilai X yang bisa kita dapatkan dari hasil perhitungan tadi. Jadi dengan perubahan permintaan tadi yang 100, 300, 200 mengakibatkan output dari sektor pertanian berubah menjadi 228,84 triliun, industri menjadi 912,94 triliun, jasa menjadi 428,96 triliun. Kemudian untuk mencari nilai tambah, kita bisa langsung saja mengalihkan dari eh, koefisien tekniknya dikali nilai F. Jadi adalah koefisien teknik dikali F. Jadi sini perubahannya itu kan 0,555 nih koefisien tekniknya. Untuk mencari nilai tambahnya kita kalikan dari F-nya sehingga kita bisa mendapatkan nilainya ini masing-masing.
Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.